Teori politik kontemporer menurut pandangan tiga tokoh, Harold Lasswell, David Easton, Gabriel Allman. 1. Harold Lasswell. Menurut Harold Lasswell, politik adalah persoalan tentang who gets what, when, and how. Siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Definisi ini menekankan bahwa inti politik adalah proses distribusi nilai dalam masyarakat. Nilai yang dimaksud dapat berupa jabatan, kekuasaan, kekayaan, status sosial, dan lain-lainnya. Lasswell juga mengembangkan paradigma komunikasi yang sangat berpengaruh, yaitu who say what in which channel, to whom with what effect. Model ini menjelaskan bahwa komunikasi itu terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, komunikator, yang kedua, pesan, yang ketiga, media atau saluran, yang keempat, komunikan, dan yang kelima, efek. Dengan demikian, politik menurut Lasswell adalah proses dinamis yang melibatkan persaingan dan strategi. 2. David Easton. Oke, dalam karyanya yaitu A System Analysis of Political Life, David Easton mendefinisikan bahwa sistem politik sebagai keseluruhan interaksi yang mengatur pembagian nilai secara otoritatif. Nah, yang dimana bagi masyarakat ini, Easton melihat politik sebagai suatu sistem yang terdiri dari yang pertama itu adalah input. Nah, input ini adalah berisi tuntutan atau sering dikenal dengan kata demands, yaitu aspirasi keluhan atau kebutuhan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah. Nah, yang kedua itu ada bentuk yang lain yang disebut dengan dukungan atau support, yang dimana support ini merupakan bentuk penerimaan atau legitimasi terhadap sistem seperti partisipasi pada pemilu dan juga peranan atau bukti nyata yang langsung dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintahan. Yang kedua ada proses konversi. Proses konversi adalah mekanisme internal dalam sistem politik yang mengubah dukungan dan tuntutan menjadi keputusan. Proses ini melibatkan lembaga yudikatif, eksekutif, partai politik, dan birokrasi. Lalu yang ketiga ada output. Output adalah hasil dari proses konversi berupa kebijakan publik, undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan politik lainnya. Lalu yang terakhir ada lingkungan. Nah, di lingkungan ini dibagi menjadi 2 bidang. Yang pertama ada lingkungan intrasosietal dan yang kedua lingkungan ekstrasosietal. Lingkungan intrasosietal yaitu kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan demografi dalam masyarakat. Lalu lingkungan ekstrasosietal yaitu faktor eksternal seperti sistem internasional, hubungan antar negara, dan tekanan globalisasi. 3. Gabriel Allman. Selanjutnya, menurut pendapat Gabriel Allman, Gabriel Allman mengembangkan pendekatan struktural fungsional, yaitu pendekatan yang melihat sistem politik sebagai kumpulan struktur yang menjalankan fungsi tertentu untuk menjaga stabilitas sistem. Nah, fungsi tertentu tersebut yang pertama terdiri dari fungsi input. Fungsi input itu meliputi sosialisasi politik, kemudian rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan yang terakhir komunikasi politik. Oke, selanjutnya fungsi output. Yang pertama, pembuatan kebijakan, rule making, yaitu proses penyusunan undang-undang atau peraturan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan, rule application, yaitu penerapan aturan oleh pemerintah dan birokrasi. Yang ketiga, penghakiman kebijakan, rule adjudication, yaitu penegakan dan penafsiran hukum oleh lembaga peradilan. Selanjutnya ada struktur politik, terdiri ada 6. Yang pertama, kelompok kepentingan. Yang kedua, partai politik. Yang ketiga, legislatif. Yang keempat, eksekutif. Yang kelima, birokrasi. Dan yang keenam, peradilan. Selanjutnya, kapabilitas sistem politik. Allman juga menjelaskan 6 kapabilitas sistem politik. Yang pertama, ekstraktif, yaitu kemampuan menarik sumber daya atau pajak. Yang kedua, regulatif, yaitu kemampuan mengatur perilaku masyarakat. Yang ketiga, distributif, yaitu kemampuan
mendistribusikan sumber daya. Yang keempat, simbolik, yaitu kemampuan membangun legitimasi dan identitas nasional. Yang kelima, responsif, yaitu kemampuan menanggapi tuntutan masyarakat. Dan yang keenam, domestik dan internasional, yaitu kemampuan berinteraksi di dalam dan di luar negeri. Pendekatan Almond ini lebih operasional karena menekankan bagaimana lembaga bekerja secara konkret. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa teori politik kontemporer yang dikembangkan oleh David Easton, Harold Lasswell, dan juga Gabriel Almond menunjukkan perkembangan penting dalam cara memahami politik secara ilmiah dan juga sistematis. Pertama, menurut Lasswell, yang memandang politik sebagai proses distribusi nilai melalui pertanyaan who gets what, when, and how, yang menekankan bahwa politik berkaitan erat dengan kekuasaan dan juga komunikasi. Kedua, ada Easton melihat politik sebagai suatu sistem yang terdiri dari input atau tuntutan dan dukungan, proses konversi, dan juga output kebijakan yang mengikat serta dipengaruhi oleh lingkungan internal dan juga eksternal. Yang ketiga ada Almond, melalui pendekatan struktural fungsional menjelaskan bahwa setiap sistem politik memiliki struktur dan fungsi yang saling berkaitan.